tentang relaksasi kredit di sektor UMKM dan non UMKM di bawah 10 miliar. Halo bro, ketemu lagi dengan saya Bro Tani di channel Roni P. Untuk teman-teman yang baru di channelnya Bro Tani, mohon supportnya dengan subscribe, like, tonton video ini sampai habis. Dan jika kalian merasa video ini bermanfaat, kalian boleh share sebanyak-banyaknya kepada semua orang yang kalian kenal. Dan jika selesai, kalian boleh tinggalkan jejak di kolom komentar ya. Boleh saran, kritik, atau apapun yang ingin kalian sampaikan. Harapannya nanti buat kualitas video saya ke depannya bisa lebih baik lagi. Ya, itu semua gratis loh bro. Gratis. Tapi itu sangat bermanfaat untuk saya. Di video sebelumnya, saya sudah sampaikan terkait dengan curhat kami, para petani ya, dengan kondisi perekonomian saat ini. Terkait dengan ya virus corona, COVID-19 atau apapun lah itu gitu ya, sehingga membuat kami kesulitan terkait dengan mata pencaharian dan juga urusan membayar kredit. Nah, sepertinya pemerintah telah memikirkan itu sehingga baru saja dikeluarkan kebijakan POJK nomor 11 garing POJK titik 3 garing 2020 tentang relaksasi kredit di sektor UMKM dan non UMKM di bawah 10 miliar limitnya ya. Ya itu isinya tentang apa? Isinya adalah tentang penundaan cicilan kredit dan turunnya bunga gitu ya hingga 1 tahun ke depan, baik itu dari segi sektor perbankan maupun segi sektor non perbankan oleh OJK. Perlu kalian ketahui dulu nih, OJK itu apa gitu ya. Nah, OJK itu adalah Otoritas Jasa Keuangan. Itu merupakan lembaga negara yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 berfungsi untuk menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan yang terintegrasi terhadap seluruh kegiatan dalam sektor jasa keuangan, baik itu sektor perbankan, baik itu sektor pasar modal, baik itu jasa keuangan non perbankan yang lain, misalnya leasing, asuransi, dana pensiun, pembiayaan, koperasi dan lain-lain lah ya. Kembali tentang kebijakan pemerintah terkait relaksasi kredit tadi ya. Nah, itu berlaku sejak 13 Maret 2020 sampai dengan 31 Maret 2021. Sektor yang bisa direlaksasi itu apa saja? Nah, yang pertama itu untuk dari sektor UMKM itu bisa di pariwisata, bisa di transportasi, bisa di perhotelan, bisa di perdagangan, bisa di pengolahan ya, bisa di pertanian, bisa juga di perbankan. Nah, kalau yang di non UMKM itu bisa pada para pekerja harian, para pekerja informal, para ojek online, termasuk juga petani dan nelayan. Tapi catatannya harus ingat dulu nih, catatannya itu adalah sektornya itu atau personnya itu atau orangnya itu harus merasakan dampak nyata dari kondisi saat ini. Misalnya itu adalah terkena dampak terkait dengan penutupan jalur transportasi atau penurunan ekspor impor terkait dengan keterkaitan rantai supply. Nah, terus pasokan bahan baku misalnya seperti itu. Terus bisa juga terkait dengan tenaga kerja, bisa juga terkait dengan mesin pekerjaan dan lain-lain. Relaksasi kredit itu nanti kemungkinan besar berupa, kalau di perbankan itu namanya restrukturisasi kredit atau pembiayaan yang dilakukan sesuai dengan aturan OJK mengenai dengan penilaian kualitas asetnya dulu gitu ya, antara lain dengan cara satu, penurunan suku bunga, kedua, perpanjangan jangka waktu kreditnya, ketiga itu bisa pengurangan tunggakan pokok atau bunga, bisa juga keempat itu penambahan fasilitas kredit atau pembiayaannya,
Nah, atau kelima bisa jadi dalam bentuk konservasi kredit atau pembiayaan jadi penyertaan modal sementara dulu. Tapi walaupun ini POJK ya, peraturan OJK, tetap saja mekanismenya penerapannya itu diserahkan sepenuhnya kepada kebijakan masing-masing bank atau pembiayaan. Disesuaikan nanti dengan kapasitas membayar debiturnya juga kualitas asetnya. Saya juga sudah dapat informasi juga gitu ya dari beberapa teman-teman yang bekerja di bank itu, ini kan akhir bulan nih, biasa kan orang pada bayar kredit gitu ya. Mereka masih belum dapat informasi terkait dengan adanya kebijakan ini bagaimana mekanismenya. Jadi mereka masih pada masih pada nagihin kredit-kredit nih, baik itu bank dan juga pembiayaan gitu ya, masih dalam proses nagihin. Jadi belum dapat konfirmasi apakah ini seperti apa mekanismenya, masih belum ada aturannya di perbankan atau pembiayaan itu sendiri gitu ya. Semoga saja ini bisa cepat realisasi. Nah, saya sarankan untuk teman-teman yang punya kredit gitu ya, itu sebaiknya untuk terkait dengan peraturan ini dan ingin mengajukan misalnya relaksasi kredit, itu segera menghubungi pembiayaan atau bank di mana tempat kalian melakukan kredit itu, sehingga nanti akan dikasih tahu tuh mekanismenya seperti apa dan dibantu prosesnya gitu ya. Semoga saja itu bisa membantu kita bisa bernafas lebih baik ya dalam kondisi perekonomian seperti ini. Nah, itu saja yang ingin saya sampaikan di video saya kali ini. Semoga bermanfaat untuk teman-teman semua. Sekali lagi mohon supportnya dengan subscribe, like, dan share video ini sebanyak-banyaknya jika kalian merasa video ini bermanfaat, dan tinggalkan jejak di kolom komentar saran, kritik, pertanyaan, atau apapun yang ingin kalian sampaikan kepada saya supaya saya juga belajar, dan saya berharap itu bisa membuat video-video saya selanjutnya bisa lebih baik dan bisa berkualitas lagi. Itu saja, terima kasih, sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Salam Tandan Berduri, dadah.